Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kersafika Setia Arianto, mahasiswi Tadris Matematika dari IAIN Tulung Agung. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai relasi dan fungsi, namun kita fokus ke konsep fungsi gitu ya. Oke, sebelum masuk lebih jauh membahasnya, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu memahami definisi fungsi dalam matematika, membedakan relasi dan fungsi, memahami istilah domain, kodomain, dan range, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep fungsi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi, apa itu fungsi? Fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal tepat ke satu anggota pada himpunan tujuan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah fungsi itu ya relasi gitu kan. Tapi ketambahan syarat. Syarat yang pertama adalah setiap anggota himpunan asal itu harus dihubungkan. Berarti tidak boleh bersisa seperti kemarin yang contoh sebelumnya itu 8 tidak memiliki pasangan. Nah, di sini semuanya harus berpasangan, harus dihubungkan. Dan syarat yang kedua, dihubungkannya adalah tepat ke satu anggota pada himpunan tujuan. Berarti masing-masing anggota dari himpunan asal itu hanya memiliki satu tujuan gitu ya, nggak boleh bercabang seperti itu. Untuk lebih mudahnya, di sini saya punya contoh. Sebelum lupa, saya mau mengingatkan bahwa sebenarnya fungsi itu bisa juga disebut sebagai pemetaan biasanya. Pemetaan dari A ke B misalnya seperti itu. Gitu. Jadi jangan bingung ya kalau nanti ada soal atau kalian baca di suatu buku ada kata pemetaan. Yang dimaksud pemetaan itu ya fungsi itu, begitu. Nah, di sini kita perhatikan contohnya. Di sini misalnya kita punya fungsi yang memetakan A ke B gitu ya, dengan aturan adalah 2 kali dari. Nah, sama kan kayak relasi kemarin. Maka akan menjadi seperti apa? 2 itu 2 kalinya dari 1, 4 2 kalinya dari 2, 6 2 kalinya dari 3, dan 8 itu 2 kalinya dari 4. Nah, ini kan fungsi. Kenapa fungsi? Karena di sini nih kita lihat setiap anggota dari himpunan A, himpunan asalnya ini nih 2, 4, dan 6 itu semuanya dihubungkan dengan anggota-anggota dari himpunan tujuan gitu kan. 2 memiliki pasangannya 1, 4, 2, dan seterusnya. Dan syarat yang kedua adalah tepat 1. Di sini kan 2 hanya dihubungkan dengan 1, 4 hanya dihubungkan dengan 2, begitu, dan 6, 3, dan seterusnya. Dikatakan tidak tepat ke 1 itu ketika misalnya nih 2 itu memiliki pasangan dengan 1 dan 2 juga memiliki pasangan dan 2, misalnya seperti itu. Atau kita lanjut ke slide selanjutnya ya supaya lebih mudah untuk membedakan antara relasi dan fungsi. Nah, di sini ada nih 2 relasi, yaitu relasi ibu dari dan anak dari. Ya, ini sebenarnya contoh yang kemarin. Nah, sekarang kita fokus dulu nih, mana yang relasi, mana yang fungsi gitu kan. Kita tinjau dari yang sebelah kiri dulu. Jadi, sebelah kiri ini adalah relasi yang menghubungkan dari A ke B dengan aturan ibu dari. Ya, kalian udah bisa lah ya bacanya. Nah, di sini apakah ini fungsi? Kita perlu mengkaitkannya atau meninjaunya dari syarat yang telah ditentukan. Yang pertama tadi itu apa syaratnya? Setiap anggota dari himpunan asal itu harus dihubungkan, ya kan? Di sini baik Linda maupun Maya dan Lucy semuanya sudah dihubungkan dengan anggota dari himpunan B. Nah, syarat yang kedua yaitu dihubungkannya tepat 1. Tapi di sini kita lihat di sini Maya itu dia dihubungkan dengan 3 atau memiliki 3 tujuan di himpunan B. Nah, ini karena syarat yang keduanya tidak terpenuhi, maka yang sebelah kiri ini bukan merupakan fungsi karena syarat nomor 2-nya tidak terpenuhi. Maya memiliki banyak tujuan gitu ya, banyak pasangan di himpunan tujuannya.
begitu. Nah, contoh yang sebelah kanan ini adalah relasi anak dari. Jadi kita balik ya, relasinya dari B ke A gitu kan. Kali ini kita fokus ke relasi dari B ke A gitu, dimana B ini adalah himpunan asal dan A ini adalah himpunan tujuannya. Nah, apakah ini fungsi? Kita tinjau dari syarat-syaratnya. Syarat yang pertama apa? Setiap anggota himpunan asal harus dihubungkan. Nah, di sini kita lihat nih, Cindy, Boni, Dewi, Dedi, dan Alis semua sudah dihubungkan. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua apa? Dihubungkan tepat ke satu anggota himpunan tujuan atau memiliki satu tujuan ya gampangnya. Nah, kita lihat di sini. Cindy tujuannya hanya satu, yaitu ke Lucy, Dewi ke Linda, Boni ke Maya, Dedi ke Maya, Ali ke Maya. Jadi tidak ada ya yang dari sini memiliki dua tujuan. Berarti ini bisa dikatakan sebagai fungsi begitu. Nah, jadi inilah yang membedakan antara relasi dan fungsi begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai domain, kodomain, dan range. Jadi domain itu daerah asal atau himpunan daerah asal. Nah, tadi kan udah dijelasin ya. Kalau misalnya ini misalnya adalah fungsi atau pemetaan yang memetakan A ke B. Berarti A inilah yang kita sebut daerah asal. Nah, jadi nanti bisa kita tulis sebagai gini. Jadi kita bisa tulis semua anggota himpunan A. Semua anggota himpunan A ini kita sebut sebagai domain atau daerah asal. Sedangkan kodomain itu daerah kawan. Daerah kawannya kan yang dituju di sini adalah B. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada range atau daerah hasil. Daerah hasil ini sebenarnya adalah daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan dengan daerah asal gitu. Jadi yang nggak memiliki pasangan itu tidak masuk ke dalam range. Nah, kalau di contoh ini nih, ini 1, 2, dan 3 memiliki pasangan dengan A ya. Sedangkan yang 4 ini tidak memiliki pasangan. Berarti range-nya hanya 1, 2, dan 3. 4 tidak termasuk begitu. Sehingga dapat kita tuliskan range-nya adalah 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, tugas kalian nanti adalah ini, menentukan nih, ini domainnya yang mana, kodomainnya yang mana, dan range-nya yang mana. Begitu ya. Mudah ya? Mudah. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi di sini di contoh soal kita disediakan himpunan pasangan berurutan. Paham ya ini bacanya? Jadi ini 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 4. Berarti 1, 2, 3, dan 4 ini adalah daerah asal yang dipasangkan dengan 3, 4, 5, dan 6. Berarti 3, 4, 5, dan 6 ini adalah daerah tujuannya gitu ya. Kalau kita ubah ke bentuk diagram panah akan menjadi seperti ini. Nah, ini 1 berpasangan dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 5, 4 dan 6. Nah, karena di sini sama seperti tadi, setiap anggota dari himpunan asal ini dipasangkan, memiliki pasangan dan tepat ke satu anggota di himpunan tujuan atau kodomain, maka ini bisa kita katakan sebagai suatu fungsi. Jadi kayak gitu. Oke, gampang lah ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua nih masih sama. Apakah ini merupakan sebuah fungsi? Nah, di sini nih kita sebenarnya bisa ngelihat. Di sini 1 berpasangan dengan 3. Nah, yang di sini 1 berpasangan dengan 4. Nah, berarti kan kalau kita ubah nih ke diagram panahnya supaya lebih mudah, maka daerah asalnya itu ada 1, ini juga 1, jadi bisa kita tulis sebagai 1 aja, 3 dan 4 ya kan.
kita tulis seperti ini, dan daerah kawan atau kodomennya ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau ini kita pasangkan, maka 1 berpasangan dengan 3, 1 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 5, dan 4 berpasangan dengan 6. Di sini ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu syarat yang kedua. Anggota dari domain itu tidak memiliki tepat satu pasangan karena dia memiliki dua atau memiliki dua tujuan. Tujuannya adalah ketiga dan keempat. Berarti ini bukan merupakan fungsi, begitu ya. Paham sampai sini? Saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai konsep fungsi. Nah, untuk nanti kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di buku kalian. Jika masih ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.